Lalu nih kalau hasil akhirnya kayak gini nih, lo gimana Fer menurut lo? Gue dengar ini salah satu pekerjaan yang lu seneng ya. Soalnya kalau lu nggak seneng lo nggak bakal manggil gue. Sebetulnya kalau dari hasilnya sih, ya kita senang banget sih karena kan ngelihat dari desain sampai jadinya benar-benar 90% lah sesuai dengan rencana gitu ya. Apalagi kan di luar kota. Dan prosesnya ya mungkin kebetulan kita pas lagi ngerjain juga di era yang ada Zoom gitu ya, Zoom meeting ya. Jadi semuanya bisa diskusin, nggak harus by telepon, kirim-kiriman langsung gitu, kita meeting bareng sama ownernya juga. Nah, tapi di lain itu mungkin kerjasama antara arsitek sama kontraktor yang penting itu, kan kalau arsitek selalu update teknologi, kita bikin modeling semua di komputer. Gambar kerja semua ada komputer. Nah, kontraktor juga seharusnya memang ikut teknologi itu, jadi dia harus buka modeling juga. Dia harus bantu ngecek juga kan, nggak bisa terima gambar 2 dimensi doang gitu ya, jadi dia harus ngecek juga 3D gitu ya. Bisa. Nah itu menurut saya sih penting di semua proyek harus bisa lah kontraktor buka. Jadi dia bisa cross check, oh bentuknya kayak gini, desainnya kayak gini, maksudnya kayak gini, konsepnya kayak gini, strukturnya. Nah coba dikoordinasikan gitu loh. Itu di situ perjalanan itu ya enak sih kita ya. Jadi ada apa-apa langsung meeting, kita tektokan, kirim gambar. Dan tadi karena hasil 90% itu adalah juga faktor dari klien kan ya, karena kliennya juga membebaskan ya. Bebaskan, gitu. Terus cepat mutusinnya juga. Karena gitu kan gue ngelihatnya kalau arsitek itu kan profesi yang unik ya, maksudnya arsitek berkarya, punya project, tapi nasib desainnya itu ada di tangan owner ngasih budget apa enggak, owner suka apa enggak, lalu kontraktor bisa bikin apa enggak. Terus tukangnya kontraktor, craftsmanship-nya bagus nggak? Ya kan faktornya kan banyak sekali nih. Jadi kalau menurut gua terus kondisi, kan kalau pandemi tiba-tiba aja ada yang downgrade atau gimana. Nah, betul. Belum rencana bisa jadi. Betul. Jadi itu nyiasatin itu bagaimana tuh kalau sebagai arsitek tuh? Lu kan udah praktek lumayan lama juga ya. Bagaimana tuh mengawal project dari awal desain lu sampai akhir supaya jadinya at least 90% lah gitu. Sebetulnya lihat dari karena ini salah satu project yang nggak di Jakarta lah ya. Kita kan biasanya di Jakarta. Jadi kita lihat kondisinya kalau di luar kota ya mungkin kita juga nggak neko-neko ya secara desainnya ya. Jadi kita pikirin nanti di sana susah nggak ya? Itu semua diomongin dari awal. Oke nggak kalau nanti vendor ini dari Jakarta? Oke nggak kalau nggak ada di sana? Kalau nggak ada di Jakarta? Kalau nggak ada di Jogja ke Jakarta? Nah semua kita ngomongin semua materialnya dari mana? Nah mungkin ya secara desain juga istilahnya main aman lah ya. Maksudnya kita nggak mau yang kasih desain terlalu rumit sampai kita pun kewalahan untuk ngecek gitu ya mungkin ya. Ya itu tuh strategi desainnya aja sih lebih ke. Ini segini menurut lo aman nih? Aman sih menurut saya. Aman ya. Tapi memang basically ya desain kita sih ya gitu ya semuanya gimana ya kalau ngomong ya. Aksial selalu main aman gitu. Ya. Kita sama-sama aman di kita, aman di owner juga. Jadi kita nggak sulit juga sih ngebangun desain kita gitu ya. Oke. Terus kenapa lo decide untuk pakai kayu segini banyak nih? Like the whole facade-nya kayu apa by the way? Ini kayu bengkirai. Mostly semuanya bengkirai. Nah mungkin salah satu itu owner juga memilih kita mungkin karena karakter desain kita banyak lebih ke tropis gitu ya. Banyak pakai kayu gitu. Dia suka dengan ambience tropis. Ya kita dikasih kebebasan untuk pakai kayu sebanyak mungkin ya udah. Jadi kita emang senang juga sih dikasih chance ke sana. Nah, gue mewakili netizen nih. Kalau gue ngeliat kayu segini banyak, ini rayapnya gimana ya? Gimana? Bisa jawab nggak nih? Atau kontraktor atau Jo gimana Jo? Untuk rayap pasti kita juga udah pikirkan ya. Yang pertama dari segi tanahnya dulu, kita ada suntik anti rayap. Jadi sebelum pas konstruksi awal-awal, sebelum finishing itu kita protek semua pakai obat disuntik tanah per beberapa titik. Terus yang kedua dari ininya juga kita semprot di sebelum dipasangi panel-panel ini. Jadi dari dinding-dindingnya kita obatin. Terus yang terakhir treatment dari kayunya. Jadi dari finishingnya ini juga kita pakai finishing yang memang speknya baik gitu. Jadi dia bisa selain memberikan kesan finishing warna, tapi dia juga memiliki ketahanan juga. Bengkirai juga kan anti rayap? Ya itu lebih relatif anti rayap juga. Gitu relatif. Ya? Dia kayu keras maksudnya. Jati, ulin. Nggak ini, jadi rayap nggak makan. Iya, gitu. jadi lebih relatif lebih aman. Jadi pemilihan kayu, terus tambah finishing, tambah dari segi struktural dan sipilnya ya itu juga kita kuatkan. Jadi kita sudah sangat-sangat meminimalkan untuk rayap itu. Oke, lalu kalau anti rayap itu maintenance-nya berapa lama sekali ya? Biasanya sih ya rata-rata ada tergantung brandnya, tergantung mereknya itu kan juga biasanya ada vendor-vendor tertentu juga ya. Itu ada yang bisa jaminan 5-10 tahun, macam-macam, ada yang belasan tahun. Tergantung itu juga ada speknya. Itu kembali lagi
dari dari kantongnya nih, kalau kantongnya owner, atau bisa juga dari ininya pertimbangan pemakaiannya dan sebagainya. Tapi dia bisa bertahan lama dengan teknologi anti rep sekarang, dia bisa jamin sampai puluhan tahun tuh bisa. Oh, puluhan tahun lama juga ya. Kalau gue taunya kayak cuma 3-4 tahun gitu. Enggak, 10 tahun mungkin ada. Masih ada nih. Mungkin kalau mau aman diulang terus secara itu ya. Betul, ya. Jadi kalau mau aman ya 5 tahun sekali. Tapi ada yang klaim itu ya itu bisa sampai 10 tahun itu bisa. Tapi tergantung daerahnya juga ya kok ya. Jadi kadang-kadang emang di sini sih untuk rayap nggak begitu banyak banget. Ya. Kami juga ada proyek di daerah yang mungkin agak bekas rawa itu, wah itu luar biasa. Oke. Gitu, ya. Nah terus kenapa Bengkirai ini? Soalnya kan biasanya kalau arsitek-arsitek itu kan maunya ulin gitu kan nih. Ya. Bengkirai. Kalau ulin sebetulnya memang paling tahan cuaca. Nggak usah diwarna juga sih biasanya ya. Jadi kalau yang lain mungkin nggak usah diwarna. Cuman dari sisi hasil akhirnya, ambience-nya, kalau ulin kan lebih ke warna abu-abu nantinya. Ya. Lebih pucat. Konsepnya mungkin nggak masuk, nggak bisa diterima sama owner. Karena kan kalau Bengkirai kan tropisnya dapat dia ada warna kuningnya juga. Oh. Ya. Nah itu mungkin ya memang ada maintenance-nya di Bengkirai itu di masalah pewarnaan. Jadi dia agak mesti diulang warnanya ya, tergantung cuaca. Tapi kayunya sendiri sih relatif sih nggak rusak. Oh kayunya nggak lapuk? Kayunya nggak. Tapi pewarnanya memang. Oke. Gitu. Itu berapa tahun tuh kalau? Tergantung bagian-bagian yang kena expose matahari sih. Gitu. 5 tahun? 10 tahun? Ya sekitar segitu. Estimasinya 5 tahun ya untuk pewarna. Jadi mungkin kalau dari segi finishing ini beda ya. Masalah tadi anti rayap dengan finishing mungkin kalau finishing sih kalau mau kelihatan prima kayak baru ya saran kami sekitar 5 tahunan sekali itu kita lapis lagi gitu. Oke. Ya jadi sebenarnya punya rumah makin gede itu ya budget maintenance-nya juga gede ya. Ya, memang nggak ada rumah yang nggak ada maintenance pasti nggak ada gitu ya. No free maintenance nggak ada, less maintenance sih pasti ada lah gitu ya. Dengar-dengar kalau beton expose itu less maintenance, bener nggak? Beton expose? Katanya, gue dengar nih, gue nggak tahu. Karena itu kan raw material kan, artinya nggak di finishing, nggak di apa. Betul. Ya, mungkin pelaksanaannya aja pas lagi ininya, tekniknya aja ya. Teknik pengerjaannya maksudnya. Tapi memang basically kita jarang pakai sih sebetulnya. Di sini gua ada lihat sih di 2 tempat ya sebenarnya, tapi itu finishingnya beda ya, Jo ya. Finishing. Ya. Itu lebih ketempelan ya. Satu dicat, satu yang sana cat, itu cat tekstur. Ya. Kalau dari Jonathan, dari hasil rumah ini gimana? Oke. Menurut lo? Kalau menurutku sih sebenarnya apa ya? Kalau dari kami belum 100% puas, tapi karena memang ada timing juga ya. Jadi timing harusnya ada beberapa hal yang mungkin kok dikerjakan lebih sabar itu bisa lebih oke. Tapi karena memang kita kan nggak bisa kompensasi itu ya, timing itu. Jadi memang ya kita kerjakan semaksimal mungkin secara timing oke, tapi secara look paling tidak sudah memenuhi standar minimum kami. Gitu. Karena memang ada itu. Mungkin kok dalam bangun rumah kalau misalkan dipilih antara cepat atau sabar, sebenarnya lebih bagus kalau sabar. Tapi kan owner nggak mungkin mau sabar. Ya, gue mau wakili owner nih. Gue nggak sabar. Ya kan, tergantung ya. Gitu kan. Lah, owner kebanyakan gitu kan. Apalagi kalau apa ya? Ya mungkin ini juga dia kan ngebangun kayak ada 3 kan. Ya. Jadi kan udah target dong masih setahun. Yang ini setahun gitu. Ya itu pasti ada kompensasinya. Nggak mungkin semuanya sempurna, kita pilihan sempurna nggak mungkin. Jadi memang ada kompensasinya, misalkan kita cepat sama kita mungkin lebih craftsmanship-nya lebih sabar gitu. Ya kayak seniman lah contohnya ya. Iya sih. Seniman ada yang dia bisa singkat ya mungkin beda dengan yang lebih ini. Tapi ya kita tetap nggak bisa ngawur, ini kita bisa lebih cepat lagi, nggak. Kita tetap ada standar minimumnya, paling nggak aman dan cukup memenuhi kriteria untuk standar kami. Baik, ya, seperti kalau itu. Standar bagusnya kalian kan belum tentu sama standar sama owner. Ya. Bagaimana kalian mengukurnya? Karena kan ya masa owner ada yang standarnya lebih tinggi atau sebenarnya cenderung owner lebih rendah standarnya. Mereka nggak mikirin sampai sedetail-detailnya gitu kan. Gini, wah ini nggak ketemu. Itu yang tahu cuman arsiteknya doang biasanya tuh. Wah ini jelek nih bro. Gitu. Padahal ownernya mah bodo amat. Iya kan. Nah itu lo bagaimana tuh lo mengukur itu tuh? Misalnya apalagi yang udah tahu-tahu salah bikin nih, misalnya wah udah keburu jadi lagi nih, gimana nih ya? Iya. Decision lo gimana untuk lu suruh bongkar atau lu biarin aja, itu bagaimana pertimbangan lo? Biasanya sih kita kita ngakalin lah istilahnya ya. Jadi yang detail-detail yang fungsional, yang bisa dirasa sama owner, ya itu kita nggak boleh lepas kalau itu udah pasti. Ya tapi kalau estetika, detail-detail estetika gitu yang mungkin arsitek aja yang tahu, yang gatel matanya gitu ya. Ya oke lah, karena mungkin ada pertimbangan tenaga SDM-nya juga, yang kerjanya juga, koordinasinya juga. Ya itu oke. Tapi yang basic ya kita perhatiin nggak boleh lepas sih.
Oke, jadi kalau yang fungsi nggak bisa ditawar ya, kalau salah masih benerin. Iya, betul. Nah, tapi kalau buat cantik-cantikan doang, ya udah tutup mata dikit lah gitu. Makanya itu pas lagi construction kan pasti ada feedback balik dari kontraktor. Betul. Sebelum serah terima kan sebetulnya semua rumah kan pasti dirasain dulu, ada bocor, ada apa, ada tampias, ada apa pasti. Nah itu kita ngakalin. Jadi desain itu ya mungkin nggak 100% di awal semuanya kepikir gitu ya. Tiba-tiba ada force major karena masalah cuaca atau apa betul, gitu ya. Betul. Nah itu ya kolaborasi antara arsitek sama kontraktor sih, ngasih tahu ada yang kurang di sini kayak perlu diapain ya, kita ngakalin. Di sini juga ada pertimbangan dekat sama Merapi ya katanya kemarin ya. Betul. Karena dekat Gunung Merapi sering abu vulkanik. Betul. Iya. Nah, jadi itu treatment apa itu ya kalau gitu ya? Kerawanan. Jadi dari segi itu memang kita dari saluran air ya. Jadi saluran pembuangannya itu kita pastikan dia cukup ukurannya. Karena kalau cuma air biasa kan kecil pun bisa. Tapi di sini sebisa mungkin hal-hal buangan-buangan yang besar itu kita besarkan. Karena ini notabene jaraknya nggak jauh dengan Merapi. Di saat nanti ada hujan abu apa-apa, itu bisa jadi abunya itu masuk. Kotoran kota itu kan berupa lumpur ya. Bisa kalau kena air jadi lumpur. Bahkan kalau ada silikanya dia bisa mengerak kayak semen. Nah itu jadi mungkin kalau di Jogja itu ada, terutama Jogja Utara itu kita harus memikirkan itu. Jadi kayak atap kita pikirkan misalkan dia kena, ini mirip kayak salju gitu loh, kayak ada saljunya gitu ya. Jadi kayak ada beban tambahan itu harus dipikirkan. Untuk saluran airnya, gimana flow airnya harus lancar, itu harus kita pikirkan ya, karena kondisi lingkungan di Jogja. Termasuk juga ada gempa, itu juga kita pasti harus kalkulasi, itu kan kita juga konsultasi dengan arsitek juga, jadi kita cari titik amannya di mana. Itu Jogja tantangannya dua itu, paling ya Abu Merapi kalau utara, sama mungkin sini cukup sering gempa. Ini udah beberapa kayak udah kena gempa sih setelah dibangunin kecil-kecil. Oh gitu ya? Ya aman kok. Aman ya? Aman. Dan hitung semuanya pasti. Itu ada crack-crack di bangku bukan gempa itu? Oh bukan. Itu karena ini muai susut kayu. Oh susut kayu ya? Muai susut kayu. Jadi memang kemarin memang dari finishingnya kan menyatu ya. Ternyata muai susut kayu itu memang perlu kita akali supaya aman secara lukis aja sih itu. Jadi artinya kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya lumrah ya kalau bikin sesuatu terus ada kayak ya cacat atau kayunya retak segala macam, itu kayak proses dari desain sebenarnya. Nanti oke, kita cari solusinya yang bagus gimana gitu ya. Iya, itu kan material-material alam gitu ya. Jadi ada satu faktor yang mesti ya kita mesti ownernya juga bisa terima nggak. Jadi kita ngomongin semua dari awal gitu ya. Efeknya apa ya? Ini kan kita kasih tahu masalah bengkirai, nanti ada maintenance juga owner semua udah terima di awal gitu ya. Jadi kita ngasih tahu semuanya. Material ini efeknya apa ke depannya gitu. Oh jadi itu kayak ada crack-crack di bangku, lu udah tahu di awal bakalan begitu tuh? Crack sih itu kan dari sifat kayunya ya. Tapi asalkan dia benar-benar nggak belah sampai ini. Cuman crack-crack sedikit sih masih oke lah ya. Karena mungkin sifat bengkirai kan dia muai susut ya mungkin kayak retak rambut lah ya. Tapi nggak sampai melenting, patah sampai nggak bisa didudukin. Betul. Pantat sobek gitu. Karena kan kayu juga kita oven dulu ya, semuanya pastikan kering. Jadi kalau masalah yang meleot banget atau yang menggembung itu sudah enggak, karena ya kita udah harus semuanya dipasang udah oven. Nah, kayunya udah kering, nggak akan sampai melengkung-melengkung itu ya. Tapi kalau sifat kayu kita juga sama-sama dengan Pak Ferdi juga sampaikan ke owner, kalau kita pemilihan pengkirai nanti akan ada retak-retak rambut di usia tertentu gitu kan. Gitu. Tapi kita sampaikan terus ada contoh-contoh bukti gambarnya, owner masih oke. Oke, karena memang sifat kayu kerasan seperti itu, beda dengan jati ya. Nah, cuma kalau jati, misalkan kita pakai jati mungkin beda. Kalau menurut kami untuk pengkirai eksterior lebih aman, karena kadang-kadang jati itu grade-nya banyak. Ya kan ada yang grade bagus, ada yang grade rendah gitu kan. Nah, jadi dalam pemilihan kayu ini juga kita sama-sama harus bijak ya. Mungkin dari arsitek juga memilihkan pasti tepat juga ya. Pengkirai gitu kan. Dari kontraktor juga ini aman ya, kita berani. Karena kan juga kita nanggung ya. Mungkin kalau misalnya kayunya nggak baik, kita kan juga memberikan saran gitu. Misalkan owner pengennya saya pengen kayu lain gitu kan. Nah, nanti kan dari mungkin perencana dan kontraktor kita memberikan pertimbangan gitu kan. Oh kayu ini seperti ini. Kalau semuanya udah oke, owner sudah tahu kalau misalnya material ini apa ini ya, perencana aman, kontraktor aman. Iya betul. Nah. Soalnya kalau nanti jelek, yang susah ya kalian juga kan, sama aja gitu. Iya betul. Oke, gue ada last question nih, gue baru ingat. Kan gue dengar ownernya kan masih muda nih. Iya. Maybe 30, almost 30. Iya. Ini kamarnya banyak amat ya? Kamarnya banyak dan banyak tempat nongkrong nih. Ada pertimbangan desainnya apa di awalnya? Sebetulnya kamarnya sih nggak banyak. Jadi kan dia mikirin juga untuk planning ke depannya kan. Jadi masih normal sih, 1 kamar master, 2 kamar anak, 1 kamar tamu. Itu yang basically 4 kamar untuk rumah sih umum gitu ya. Jadi kan dia mikir mungkin nggak cuma buat dia sendiri juga gitu ya. Ya itu jadi masih aman sih. Sisanya ruangan-ruangan lainnya ya karena kondisi lingkungan
ada sawah, ya kita harus desain juga tempat yang proper kan untuk ini kan, untuk bisa nikmatin juga. Ya terus sama dia mungkin suka ngundang teman untuk datang, jadi ada tempat-tempat tertentu ya kita pisahin area private, makanya area private di bawah. Jadi kalau dia ngundang temen kantornya atau relasinya di area atas kan masih bisa nikmatin sawah juga. Oh iya. Gitu. Nah itu kita pisahin area private sama area publiknya di situ. Jadi memang itu tadi ya, karena memang view-nya bagus ya makanya posisinya di atas. Di atas semua, viewing deck semua di atas. Iya. Gitu. Alright, oke kalau gitu. Thank you banget Fer. Thank you banget Jo udah ngobrol-ngobrol bareng. Saya Mario Wibowo, motret terus, jangan bosan.